Nah ini nih, kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi, dan yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang-ulang loh. Nah tunggu setting kamera. Udah, kalau udah siap, tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Iya tuh. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol, nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya? Merokok itu tangannya gimana? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Oke. Yang di WA lagi Bu, kamu? Di grup komisi 3 ada nggak foto video? Oh sama ya. Sedikit lagi saya ngomong nih biar nggak salah ini. Dikit lagi teman-teman ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Polda Sumatera Barat menegaskan bahwa AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati atas kasus penembakan yang dilakukannya terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto. Hadir dalam konferensi pers, AKP Dadang tampak menghela napas saat mendengar hukuman tersebut. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Sabtu, 23 November 2024, ini, Direskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan menegaskan bahwa AKP Dadang terancam pasal berlapis pembunuhan berencana. Dijelaskan oleh Kombes Pol Andri, pasal yang menjerat tersangka ini adalah dimulai pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 351 ayat 3 di mana AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Saat mendengar pernyataan tersebut, AKP Dadang Iskandar terlihat menghela napas panjang. Saat ini, pemeriksaan terhadap AKP Dadang masih akan terus dilanjutkan untuk mendalami motif sebenarnya kasus penembakan ini. Dari penjelasan Kombes Pol Andri, AKP Dadang menembak mati AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan karena rasa tidak senang atas pengungkapan kasus tambang ilegal yang diusut oleh korban. Untuk itu, kepolisian saat ini tengah mendalami terkait apa kaitannya AKP Dadang dengan bekingan tambang ilegal. Dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351 ayat 3. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ojri Channel. Oke. Itu barusan video lagi viral ya. Video yang lagi viral polisi dor polisi. Diduga karena yang didor itu oleh AKP. Kalau nggak salah itu namanya AKP Dadang yang ngedor ya. Penertiban tambang ilegal gitu. Itu karena hal seperti itu gitu. Lagi-lagi kasus seperti itu ya, nggak tahu nih apakah AKP Dadang ini membegengi tambang ilegal di situ, kami tidak tahu, tapi saya mengutip dari Tribun tentang video tersebut. Diduga AKP Dadang ini dor polisi yang satunya kasat, kalau nggak salah kasat reskrim Ulil ya, itu karena tambang ilegal yang mau ditertibkan oleh beliau yang wafat gitu loh. Sudah Komisi 3 DPR sudah bersuara tentang kasus ini, harus diusut tuntas gitu loh, harus diusut tuntas dan harus diselesaikan lah dengan hukum, karena harus seperti ini, harus dibersihkan dari polisian lah gitu loh. Ini kan mencoreng nama baik polisi. Saya yakin Bapak Kapolri akan memberantas hal-hal yang seperti ini gitu. Dan diduga motifnya itu seperti itu, kawan. Ini sangat berbahaya sekali orang-orang seperti ini. Kita akan tayangkan lagi ya videonya, video motif ya. Diduga ini motifnya itu tentang ya begitulah, laki-laki seperti ini gitu loh. Kita lihat ya sama-sama ya. Motif Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok AKP Ulil Rianto Ansyari perlahan terkuak. Motif polisi tembak polisi tersebut diduga berkaitan dengan permasalahan pengungkapan perkara tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 22 November 2024. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso menduga pelaku melindungi tambang liar galian C. Ia meminta agar Polda Sumbar bertindak tegas terhadap kasus ini. Dia menuturkan diduga AKP Dadang Iskandar tidak senang dengan tindakan yang melakukan AKP Ulil Rianto Ansyari penegakan hukum di galian C. IPW meminta insiden tembak-menembak harus dilakukan mitigasi hingga dimetahui siapa sebenarnya AKP Dadang Iskandar. Dalam kasus ini, IPW menilai ada dikotomi dua pihak yang berhadapan. Pihak Kasat Reskrim ingin menegakkan hukum sedangkan Kabak Opsnya diduga ingin melindungi praktek tambang ilegal. Oleh karena itu harus ditindak dan didalami serta hukumnya menjadi lebih berat buat Kabak Ops bila memang benar dia melindungi. Peristiwa polisi tembak polisi terjadi Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menjelaskan peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran. Korban diduga diikuti pelaku saat akan mengambil handphone di kendaraannya. Insiden bermula ketika AKP Ulil Rianto menerima panggilan telepon dari AKP Dadang Iskandar terkait penangkapan pelaku tambang galian C ilegal. Saat pelaku tambang galian C ilegal tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan, terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Ketika dicek, AKP Ulil ditemukan tergeletak dengan luka tembak di kepala, tepatnya di bagian pelipis dan pipi kanan. Sementara itu, AKP Dadang terlihat meninggalkan Mapolres menggunakan mobil dinas Polri. Barang bukti berupa senjata api pendek jenis pistol yang diduga digunakan dalam insiden tersebut telah diamankan bersama beberapa selongsong peluru. Kemudian, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil.
yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur. Karena ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta motif kasus penembakan anggota Polres Solok Selatan diusut tuntas. Kapolri juga menegaskan tidak ada konflik internal dalam kasus ini. Dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Oke, barusan tanggapan dari Bapak Kapolri tentang kasus berikut, kasus tersebut. Bapak Kapolri sangat tegas sekali ya kalau terkait hal ini. Dia mengatakan harus ditindak tegas, karena ini salah satu kasus yang mencederai Kapolri atau Polri, karena diduga dia yang ngedor Satreskrim itu diduga itu membackingi tambang ilegal tersebut, karena Kasat Reskrim ini mengungkap siapa yang dibalik tambang ilegal tersebut, ya diduga ya beliau mengungkap siapa dibalik tambang ilegal tersebut, terjadilah seperti itu gitu. Ujung-ujungnya ya duit. Ini sangat mencederai sekali ini. Ternyata di belakangnya orang-orang seperti itu ada orang-orang yang seperti ini. AKP Dadang. Wah, ini sangat, aduh, iya, harus berantas orang-orang seperti ini. Oknum-oknum yang seperti ini harus berantas. Kepada Bapak Kapolri sih, berantas ketimbang mencederai, ya kan? Di mata masyarakat polisi itu jelek karena hal-hal seperti ini. Ya, mau gimana lagi? Ya harus diberantas hal-hal yang seperti ini. Bener kata Bapak Kapolri itu. Dan Komisi 3 DPR sudah bersuara juga ya tentang kasus ini, menyupport ya Bapak Kapolri untuk menindak dengan tegas kasus ini. Ya, dengan Diono ya, demi apa ya, kebaikan ya kan, mengungkap ya tambang seperti itu ya, kalian sih ya diduga ya. Tapi ada oknum yang membackingi kalian tersebut, diduga ya, dan terjadilah konflik tersebut. Dan ternyata dari backingannya itu ada oknum polisi juga, diduga ya, ada oknum polisi juga. Tidak terima, diduga ya, tidak terima, dan terjadilah hal-hal tersebut yang menewaskan Kasat Reskrim Uliv. Wah, ini sangat miris ya ketika ada kasus-kasus seperti ini. Semoga lah semuanya terungkap dengan cepat, orang-orang yang sering-sering seperti ini. Kalau tidak bisa potong buntutnya, potong kepalanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.